Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, hari ini akan coba kita bahas tentang vektor. Apa itu vektor? Nah, yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita mesti tahu dulu, vektor itu adalah merupakan suatu besaran fisika. Besaran fisika kita bisa bagi jadi dua, secara konseptual dan secara matematis. Secara konseptual, besaran fisika itu yang seperti kemarin kita pelajari di bab pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan secara matematis atau secara bagaimana dia menghitungnya, besaran itu menjadi dua, skalar dan vektor. Oke, jadi di sini yang harus kita pahami bahwa vektor itu adalah besaran fisika. Jadi vektor itu adalah besaran fisika yang hanya memiliki nilai dan arah. Oke, dia punya dua, nilai dan arah. Ini dan terus kalau skalar, kemana adalah skalar? Skalar itu adalah besaran hanya memiliki nilai. Oke, ini akan paham dulu. Jadi ada skalar, ada vektor. Oke, di sini kenapa dibilang secara matematis? Karena skalar dan vektor ini adalah akan berbeda ketika dalam perhitungan. Makanya ini dibilang, ini kita bedakan menjadi dua untuk besaran fisika secara matematis, besaran skalar dan besaran vektor. Oke, kita akan lebih bahas mendalam tentang besaran vektor. Oke, nah, besaran skalar dan besaran vektor kita akan bedakan dulu besaran skalar dan besaran vektor. Jadi sifat besaran fisik itu ada skalar dan vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau yang tadi kita di awal kita bilang nilainya saja. Jadi dia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya adalah waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Catatan, skalar tidak bergantung pada sistem koordinat. Jadi skalar tidak bergantung pada sistem koordinat. Kemanapun tidak tergantung pada arah. Jadi artinya dia tidak memiliki arah ke kanan atau ke kiri. Jadi ketika menjumlahkan langsung tambahkan saja. Ketika selisihnya langsung dikurangi saja, tanpa harus kita berpikir ini arahnya kemana. Oke, jadi besaran skalar dia hanya memiliki nilai tanpa arah. Oke, lanjut kita bedakan dengan besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Jadi selain besar, selain nilai, dia juga punya arah. Jadi contohnya apa? Kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya, masih banyak. Tekanan itu adalah vektor. Oke, vektor ini tergantung pada sistem koordinat. Artinya apa? Ini akan berbeda halnya ketika kita menjumlahkan dua buah gaya, arahnya berlawanan. Ketika kita menjumlahkan, bahasanya menjumlahkan dua buah gaya dengan arah berlawanan, maka operasinya, perhitungannya akan terjadi justru dikurang. Kenapa? Karena sistem koordinatnya berbeda. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti nanti penjumlahannya justru dikurang, bukan ditambahkan. Beda halnya dengan skalar. Oke, lanjut. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Oke, jadi vektor ini kita notasikan atau kita gambarkan dengan cara apa? Yang pertama, vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Oke, sebuah anak panah dari P ke Q. Artinya apa? Dia titik awalnya atau titik pangkalnya adalah P, sedangkan titik akhirnya adalah Q. P merupakan titik pangkal atau titik awal dari vektor, Q adalah ujung vektor. Makanya dibilang adalah vektor PQ. Gitu. Kenapa? Karena awalnya adalah P dan akhirnya adalah Q. Dan arah anak panah ini menunjukkan arah vektor. Oke, arah anak panah itu menunjukkan arah vektor. Dan panjangnya anak panah ini menunjukkan panjangnya vektor. Jadi kalau kita menggambar vektor ini tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kamu menggambar vektor 8 meter itu lebih pendek daripada vektor 6 meter. Itu akan salah fatal nanti ketika dalam perhitungan. Jadi intinya apa? Kita menggambar vektor itu kalau dalam satu frame gambar itu harus menggunakan skala tertentu. Artinya nggak mungkin kita gambar 6 meter, kita gambar 6 meter di buku tulis, enggak. Kita menggunakan skala tertentu, kita gunakan perbandingan tertentu. Artinya apa? Jangan sampai yang lebih panjang kita gambarkan lebih pendek. Gitu ya. Kenapa? Karena panjangnya anak panah itu menggambarkan panjangnya atau besarnya sebuah vektor. Oke, notasi vektor. Notasi vektor biasa dituliskan dicetak dengan huruf tebal. Jadi ada buku yang menulis vektor itu dengan huruf tebal. Ada buku yang menulis vektor dengan huruf dengan tanda panah di atasnya, itu artinya vektor juga, atau dengan cetak huruf miring.
jadi dicetak miring itu dengan vektor juga. Oke, untuk di PowerPoint ini nanti akan lebih banyak kita menggunakan huruf cetak tebal. Oke ya. Nah, besarnya vektor nih itu dituliskan dengan tanda mutlak. Oke, dituliskan dengan tanda mutlak. Jadi kalau ada misalkan vektor A itu ada tanda mutlak, nah, berarti itu adalah besarnya vektor A. Atau vektor PQ gitu, vektor PQ nih kayak yang tadi nih. Vektor PQ nih. Ini berarti ini apa nih? Panjangnya PQ. Panjangnya vektor PQ. Jadi besarnya PQ. Oke, catatan untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan itu adalah huruf tebal. Jadi di PowerPoint ini nanti akan kita gunakan adalah yang menggunakan huruf tebal. Oke, catatan. Dua buah vektor itu sama jika arah dan besarnya sama. Oke ya, dua buah vektor itu akan sama jika arah dan besarnya sama. Contoh vektor A dan vektor B. Itu akan sama. Seperti ini kamu perhatikan, ini sama-sama ke kanan dan sama-sama dua satuan, maka vektor A dan vektor B adalah sama. Nah, dua buah vektor dinyatakan tidak sama jika yang pertama besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ini akan berbeda. Oke ya, ini jadi A dan B tidak sama. Yang kedua, besarnya sama dan arahnya tidak. Besarnya tidak sama, arahnya sama. Ini pun jadi hal yang berbeda. Kenapa? Karena walaupun arahnya sama tapi kalau besarnya beda, itu adalah dua vektor yang berbeda. A tidak sama dengan B. Ataupun kedua-duanya berbeda. Besar dan arahnya berbeda. Maka ini jelas bahwa ini adalah vektor yang berbeda. Oke, ini catatan. Jadi vektor itu akan bernilai sama itu jika arah dan besarnya sama. Jadi kita bisa pindah-pindahkan vektor. Misalkan contoh nanti vektor tangan saya seperti ini, kita pindahkan ke sampingnya asalkan panjang dan arahnya sama. Ya, panjang dan arahnya sama, maka vektor itu dikatakan sebagai vektor yang sama. Oke, lanjut. Operasi vektor. Ya, operasi vektor ini dibagi jadi dua, penjumlahan atau selisih dan perkalian. Untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai dengan penjumlahan dan selisih vektor. Oke, lanjut. Kita bahas jumlah dan selisih vektor. Ya, metodenya itu ada 4 metode: jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Oke, kita bahas satu persatu. Jajar genjang. Jajar genjang adalah metode penjumlahan vektor dengan satu titik pangkal. Artinya satu titik awal. Contoh kayak ada vektor A dan vektor B. Kita jumlahkan. Ya, kita gambarkan ini vektor A dan vektor B satu titik pangkal. Jadi B ini digambarkan di titik pangkalnya A. Jadi B digambarkan di titik pangkalnya A. Jadi A plus B itu menjadi seperti ini. Nah, kita tarik garis bantuan yang panjang dan arahnya sama dengan B. Begitu juga dengan yang A. Maka didapatkan titik pertemuan ini adalah titik akhir dari penjumlahan vektor. Nah, karena bentuknya seperti jajar genjang, inilah yang dinamakan sebagai metode jajar genjang. Jadi R sama dengan A tambah B. Dan cara menghitungnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa, cos theta. Nah, cos sudutnya, ya, cos theta atau cos sudut. Sudut yang mana? Sudut antara A dan B. Oke, sudut antara A dan B. Jadi berapa sudutnya ini kita bisa hitung. Oke, lanjut. Jika ditambah, maka dia menggunakan tadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Kalau dikurang, dia gunakan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Oke, jadi bedanya di situ antara tambah dan kurang. Oke, yang harus diperhatikan di sini ketika kita menjumlahkan jajar genjang, catatannya adalah vektor ini akan kalau searah berarti tinggal tambahin. Kalau berlawanan arah tinggal kurangin. Jadi kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri tinggal dikurangin. Nah, kalau yang tegak lurus bagaimana? Yang kalau tegak lurus tadi kita gunakan Pitagoras. R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau membentuk sudut kayak tadi kita menggunakan rumus jajar genjang. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Oke. Segitiga. Ya, untuk segitiga ini apa tadi? Kalau tadi adalah satu titik pangkal, kalau segitiga ini adalah metode menggambar vektor di ujung vektor sebelumnya. Jadi vektor A ditambah vektor B, maka vektor B ini kita gambarkan di ujung vektor A. Ya, di ujung vektor A.
Jadi meneruskan dari ujung vektor A, dilanjutkan dengan panjang dan besar yang sama. Maka seperti ini, maka menggambar segitiga. Nah, kekurangan dari metode segitiga adalah dia hanya menggambar. Dia hanya menggambarkan. Tidak bisa menghitung. Menghitung perlu apa? Perlu bantuan Pitagoras. Jadi kita kalau mau menghitung A tambah B-nya, bagaimana yang kita lakukan? Kita lakukan ambil garis bantuan ke samping dan kita tarik garis bantuan ke samping. Nah, menjadi segitiga siku. Berarti kita hitung dari sini sampai sini berapa? Dari bawah sini sampai ke atas ini ke ujungnya berapa? Habis itu tinggal Pitagoraskan. Jadi kalau menghitungnya perlu kita mencari segitiga siku. Nah, begitu juga poligon. Nah, poligon ini sama halnya dengan metode segitiga, tidak ada berbedanya. Tapi bedanya kalau metode segitiga hanya yang dijumlah atau selisih ada 2 vektor. Kalau metode poligon ini adalah banyak vektor. Jadi bisa lebih dari 2. Bisa 3, 4, atau 5, atau seterusnya. Jadi tergantung soal ceritanya. Contoh ini vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Jadi poligon ini adalah kelanjutan dari metode segitiga tadi, metode segitiga. Jadi tinggal meneruskan. Tapi bedanya kalau segitiga tadi hanya 2 vektor, kalau poligon itu adalah banyak vektor. Oke, lanjut kita metode terakhir, atau metode yang paling nanti akan sering kita gunakan ya dibandingkan tadi jajar genjang, segitiga, dan poligon. Metode penguraian ini nanti akan lebih sering kita gunakan karena memang metode penguraian inilah yang lebih efektif untuk menguraikan 2 vektor atau lebih. Tadi kalau jajar genjang dan segitiga itu hanya bisa 2 vektor ya, poligon itu bisa beberapa vektor tapi tadi harus dengan bantuan segitiga siku. Sedangkan penguraian ini bisa beberapa vektor sekaligus kita menghitung. Oke, lanjut. Uraian vektor. Vektor diuraikan atas komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau ada vektor yang miring seperti ini, vektor A, nih misalkan vektor A, maka vektor A ini kan miring ke kanan atas. Oke ya, kanan atas. Apa artinya? Dia punya arah kanan dan punya arah atas. Nah, arah ke kanan atau sumbu X, arah mendatar atau sumbu X, dan dengan arah ke atas atau sumbu Y atau arah tegak. Jadi yang mendatar arah sumbu X, yang tegak arah sumbu Y. Berarti kan bilang kanan atas. Nah, seperti itu. Berarti ada punya AX, punya AY. Begitu juga B, punya BX, punya BY. Nah, komponennya AX I tambah AY J. Apa artinya? I ini adalah mewakili sumbu X dan J mewakili sumbu Y. Nah, AX ini adalah kita carinya dengan A cos theta. Kenapa? Karena sudutnya di sini nggak digambar ya. Sudutnya di sini adalah dengan sumbu X. Sudutnya dengan sumbu X, sehingga sumbu X menggunakan cos. Kalau sudutnya dengan sumbu Y, maka sumbu Y nanti yang menggunakan cos. Oke, paham ya? Kebetulan di sini di standarnya memang sudut itu dengan sumbu X. Karena di sini AX sama dengan A cos theta, AY A sin theta, BX B cos theta, dan BY adalah B sin theta. Oke, sumbu X ini akan bernilai positif kalau ke kanan dan bernilai negatif kalau ke kiri. Sumbu Y bernilai positif kalau ke atas dan bernilai negatif kalau ke bawah. Nah, besarnya vektor A tambah B atau besar vektor AB sama dengan R. Cara mencarinya kita bisa jumlahkan Rx-nya. Jadi AX tambah BX itu jadi Rx. Begitu juga RY, AY tambah BY. Habis itu tinggal kita Pitagoraskan. Sedangkan arahnya itu menggunakan tangen. Tangen theta sama dengan RY per Rx. Atau ars tangen atau anti tangen RY per Rx. Oke, catatan ya. Untuk trigonometrinya ini harus kamu pahami. Trigonometri itu ada sin, cos, dan tangen. Oke, sin, cos, dan tangen. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring, demi. Cos itu adalah perbandingan sisi samping dan sisi miring, kita sebut sami. Sedangkan tangen adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping. Mana untuk menghafalkannya adalah sin itu adalah depan per miring, demi, sami, desa. Depan per miring, samping per miring, dan depan per samping. Untuk sudut-sudut istimewanya bisa kamu lihat sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3,
sin 91. Sin 37 0,6, sin 53 0,8. Dan cos ini bisa kita lihat cos 01. Jadi kalau cos itu dibalik dari awal, kalau sin adalah kecil ke besar, kalau cos dari besar ke kecil. Jadi 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0,8 0,6. Jadi tinggal dibalik nilai sinnya tadi. Kalau tangan tinggal bagi antara sin dan cos. 0 bagi 1 0, setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3, setengah bagi setengah akar 2 setengah bagi setengah akar 2 1, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 1 dibagi 0 infinity, 0,6 dibagi 0,8 3/4, 0,8 dibagi 0,6 4/3. Oke, seperti itu nilai sudut istimewa dari sin, cos, dan tangen. Inilah sudut-sudut yang akan kita gunakan di soal nanti. Ya, nah, contoh soal seperti ini. Ada 3 buah vektor. Ada F1 yang arahnya ke kanan atas. Ada F2 yang arahnya ke kiri atas. Sedangkan ada F3 yang arahnya ke kiri bawah. Ya, kita lihat di sini ini beda-beda semua. Yang ini kanan atas, berarti kalau kanan atas berarti apa? Sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Yang ini kiri atas, berarti sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Yang ini kiri bawah, apa artinya? Sumbu X negatif, sumbu Y pun negatif. Kita cari komponen masing-masing. F1X. Nah, F1X dilihat sudutnya dengan sumbu X, berarti sumbu X menggunakan cos. Berarti F1 dikali cos 37. 10 dikali 0,8. Nah, F1Y begitu juga, karena dia yang X-nya pakai cos, berarti FY-nya pakai sin. F2X. Nih F2. Karena sumbunya dengan X, berarti F2 pakai cos. Cos min cos 53. 30 dikali 0, min 0,6, min 18. Tadi ya, kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. F2Y, F2 kali sin 53. F3X, F3 dikali min sin 37. F3Y sama dengan min juga. Kenapa? Karena tadi arahnya ke kiri bawah. Berarti dua-duanya negatif. Oke, setelah kamu menguraikan F1X, F1Y, F2X, F2Y, begitu juga F3, F3X, dan F3Y. Nah, habis itu kamu jumlahkan. Kamu jumlahkan dulu. Rx-nya berapa? Ketemu. Ry-nya berapa? Ketemu. Seperti ini ya. Kamu jumlahkan aja F1 tambah F2, F1X tambah F2X tambah F3X. Kamu jumlahkan. Oke, lanjut. Setelah jumlahkan, maka untuk mencari resultannya bagaimana? Untuk mencari resultannya tinggal kita menggunakan Pythagoras. Sigma Rx nih, min 22 kuadrat ditambah sigma Ry 14 dikuadratin. Jadi min 22 dikuadratin tambah 14 dikuadratin. Jadinya 148 kuadrat tambah 256. Jadinya berapa? 740. Atau kalau kita pakai kalkulator jawabannya 27,2 Newton. Oke, ini untuk mencari resultannya. Jadi kita gunakan Pythagoras. Sedangkan untuk mencari arah kita bisa gunakan tangan tadi. Tangan sama dengan sigma Ry per sigma Rx. 14 dibagi min 22 atau minus 0,63. Maka sudutnya itu bisa kita pakai arcs tangan, artinya anti tangan dari minus 0,63. Berapa? Minus 32,2 derajat. Atau jadinya 180 dikurang 32,2 derajat, atau jadi jawabannya 148,8 derajat. Oke, seperti itu untuk cara penguraian vektor analisis atau penguraian vektor. Nah, sampai sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why I'm falling. Oh, let's go.